Salam sehat, sahabat Mas Tarjo. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Reni Minduldul di dapur host pagi ini, Bu. Hari ini saya tuh mau perbincangkan terkait soal DPD di Kota Madiun, Bu. Ya, hari ini yaitu narasumbernya bersama Bu Eni. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Mbak Mintu. Jadi ini gimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah, iya Bu Eni. Sebelumnya Bu Eni, ini tuh di Kota Madiun tuh lagi membahas banyak persoalan terkait DPD ya Bu Eni ya. Yang lagi booming tuh gimana ya Bu Eni tuh, betulkah ya kondisi kita di Kota Madiun tuh lagi musimnya kayak gini kan, hujan terus DPD-nya jadi wabah gitu ya. Gimana Bu Eni? Iya, begini loh Mbak Reni Mintu. Memang betul di wilayah Kota Madiun itu kasusnya terutama di DBD itu meningkat. Tetapi alhamdulillah di wilayah Puskesmas Tawangrejo itu kasusnya tidak terlalu banyak. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi di wilayah Puskesmas Tawangrejo itu alhamdulillah belum meningkat ya Bu ya. Jangan sampai lah Bu. Iya. Semoga sehat terus semuanya sahabat Mas Tarjo nih. Ya Bu ya. Terus jadi gini Bu, yang dinamakan DPD itu sendiri tuh kayak gimana sih Bu En? Oke, jadi gini Mbak Reni Mintu, DBD itu atau demam berdarah dengue itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Oh gitu, yang mending nggak digigit tetangga ya Bu ya. Itu bahaya Mbak Reni. Iya juga sih Bu, makanya itu kita mungkin harus mewaspadai terkait gigitan nyamuk. Betul, ya, Bu, ya. Betul sekali. Untuk caranya gimana Bu Eni? Oh gini, biar nggak digigit tetangga nyamuk. Gitu. Oke. Mungkin Mbak, bisa diomongkan Bu di sahabat Mas Tarjo. Kan banyak yang belum tahu ya Bu ya. Siap, cara mengatasi dan cara penularannya ya. Iya, monggo. Oke, begini. Pada umumnya itu cara penularannya DBD itu yaitu dengan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ya, yang sudah terinfeksi virus dengue. Gitu. Jadi maksudnya gini Mbak Reni, jadi nyamuk itu menggigit si penderita. Gitu ya Bu ya. Oke, terus setelah itu nyamuk itu menggigit lagi ke orang yang sehat. Gitu. Yang mengakibatkan nanti orang sehat itu menjadi tertular atau sakit DBD. Oh gitu. Itu bisa nggak sih Bu En? Kira-kira kalau kita tidur bareng nih ya, kita tidur bareng terus habis itu langsung tertular, gitu bisa nggak? Atau gimana? Itu ada masanya. Oh ada masa, jadi nggak langsung tidak ya, langsung Bu, ya? gitu. Jadi kalau misalkan saya tidur sama teman saya nih, sama saudara saya, gitu, satu kamar. Terus habis gitu, naudzubillah lah. Terus habis itu teman saya kena gitu. Saya langsung gitu. Oh tidak kan? Enggak. Karena kan belum tentu dia itu nyamuknya menggigit orang yang sama sakit. Gitu. Oh ya baik-baik. Aduh nih, jadi perbincangan DPD ini agak ini ya Bu En ya, kayak takut-takut gitu ya. Takut-takut sedap gitu ya. Misalnya kan kalau kita tuh dibilang apa ya? Dibilang untuk si nyamuk itu kan dia kan kemana-mana ya Bu En ya. Kan kita mesti takut, aduh gimana nih nanti kalau kita menggigit kita gimana nih, padahal si teman kita loh itu habis masuk rumah sakit gara-gara DBD katanya. Gitu. Ya kan Bu, terus gimana Bu En, gejala awalnya kayak gimana sih kayak gitu? Iya, biasa gini, kalau udah orang yang sudah terkena virusnya dengue, itu biasa tuh gejala yang timbul, misalkan demam tinggi secara mendadak, gitu. Terus nyeri sakit kepala, nyeri sendi atau nyeri otot. Terus timbul bintik merah atau ruam-ruam merah pada kulit, atau juga dengan gejala pendarahan, misalkan seperti mimisan, gusi berdarah. Bisa ya gitu ya Bu ya? Bisa, itu kalau sudah ngeri banget.
apa namanya parah ibaratnya. Oh, gitu. Gejalanya sampai mengeluarkan mimis. Kalau udah misalkan untuk demamnya Bu ya, kita bilang demam. Kadang kan saya batuk pilek nih. Terus habis itu lagi musimnya kayak gini, aduh pusing kepala. Kayak gitu gimana Bu En? Maksudnya untuk standarnya demamnya gitu. Apakah harus nunggu sehari, kita langsung bawa langsung 2 hari, gimana? Ya itu tadi yang saya sudah jelaskan ya. Itu kalau itu yang membedakan antara demamnya apa namanya? DBD? Demam infeksi dengue dengan demam biasa. Kalau demam infeksi dengue itu ya tuh demamnya tinggi secara mendadak, misalkan apa namanya berkisar mencapai 40 derajat Celcius. Terus ya itu kayak sakit nyeri kepala, gitu ya. nyeri sendi. Mungkin ada bintik-bintik gitu Iya, kan, itu Bu bisa. En? Benar, itu Gitu. salah satunya. Maka itu kalau pada saat demam tinggi, nah, cara mengatasinya itu satu, misalkan langsung diberikan asupan cairan. Oh, cairan apa tuh? Misalkan seperti Sahabat nostalgia. minum air putih yang banyak. Oh gitu. Terus Pocari Sweat. apa? Bisa. Iklan dong. Iklan dong. Terus Bu. Terus misalkan untuk balita atau bayi itu diberikan ASI supaya dia segera tidak ya. dehidrasi. Terus juga apa namanya kayak tadi itu ya apa namanya pertolongannya ya. Pertolongannya. Terus segera dikompres dengan air hangat pada dahi atau ketiak. Oh gitu ya Bu ya. Terus dipastikan penderita tersebut memakai pakaian tipis dan menjaga suhu ruangannya tetap sejuk. Oh gitu. Gitu ya sahabat Mas Tarjo. Dari pengalaman pembicaraan kita hari ini yaitu DPD ya, kita wajib untuk kira-kira menjaga kebersihan lingkungan ya Bu En ya. Lalu apalagi Bu En untuk bisa terhindar dari DPD yaitu membersihkan lingkungan setiap hari ya, kira-kira seperti itu ya Bu En ya. Betul. Jangan sampai keluarga kita, teman kita, saudara-saudara kita itu terjangkit wabah DPD, Bu En, gitu ya. Oke. Mungkin yang di pertolongan seperti itu ya Bu En ya, pertolongan pertamanya. Betul. Lalu Bu En yang terakhir nih, sebenarnya yang dinamakan fogging itu perlu nggak sih Bu En untuk mencegah DBD. si nyamuk nakal ini tuh? Sebenarnya ya kalau fogging itu tidak efektif untuk untuk apa mencegah DBD. Karena apa? Karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa dalam waktu tertentu. Emang ada Bu Eni yang nyamuk-nyamuk yang kecil-kecil mungil gitu? Banyak. Contohnya di kamar mandi suka ada kan yang uget-uget itu namanya kan jentik atau telur nyamuk. Itu tidak bisa mati dengan fogging. Dan dia matinya bisa dikasih abate atau larvasida. Saya baru tahu loh sahabat Mas Tarjo, ini ada nyamuk kecil-kecil mungil. Itu namanya jentik. Jentik. Jentik sama lentik ya. Gitu. Betul sekali. Jadi itu memang tidak efektif ya. Tidak. Ya. Kalau lebih efektifnya ya kita menjalankan PSN. Apa tuh? Pemberantasan sarang nyamuk. Gitu. Contohnya apa? Mengadakan kerja bakti lingkungan. Terus 3M+, menutup, mengubur, mendaur ulang, dan contohnya misalkan memakai lotion, memakai kelambu, terus memakai kasa di ventilasi itu kan ada tuh ya untuk Kasa yang kasa yang kecil-kecil itu loh yang untuk di mana? Pasang di atas ventilasi itu untuk gitu. supaya mencegah nyamuk masuk ke dalam rumah. Terus juga jangan lupa apa namanya selain PSN dan 3M+, itu juga ada gerakan satu rumah satu jumanti. Itu sahabat Mas Tarjo. Tadi apa Bu En? Satu gerakan Gerakan satu rumah, satu jumantik. Satu gerakan, satu jumantik. Nah, tuh dia dari Bu Ahli Kesehatan Lingkungan loh ini, guys. Kuat tenang. Lalu, jadi jangan menganggap fogging itu adalah solusi ya Bu. Iya, betul. Jadi itu tadi
kita harus rajin membersihkan lingkungan Oke, ya sahabat oke. Mas Tarjo, lalu mengadakan satu gerakan satu jumantik, satu rumah satu jumantik. Oke. Sampai Randy Midul ini akan saya nanti bawa ke rumah Bu Eni. Saya kasih tahu tetangga-tetangga RT RW itu saya bilang, hello everybody, yuk kita bersihkan lingkungan bersama-sama biar terhindar dari DPD. Oke, Bu Eni? siap. Oke, Itu benar. Baiklah sahabat Mas Tarjo, perbincangan hari ini bersama Randy Midul Uhuy. bersama episode Tawa Sehat bersama sahabat Mas Tarjo. Kali ini yuk saya punya pantun Bu Eni. Oke. Pergi ke pasar membeli terasi. Singgah sebentar di toko kelapa. Jaga kebersihan rumah setiap hari. Betul. Basmi nyamuk agar tak ada bahaya, guys. Oke.